Kami ini sebetulnya mengadakan parenting kelas ini karena panggilan jiwa, ya, panggilan jiwa. Saya kebetulan dari Bali. Saya lihat anak situ tuh keren-keren banget gitu, dengan fasilitas yang sangat sederhana gitu ya. Terus di Jakarta ini sebetulnya fasilitasnya sangat baik dengan kemampuan orang tua yang lebih baik jauh gitu. Tapi saya melihat bahwa anak-anak yang harusnya baik, ya, itu kayaknya kurang baik dibandingkan yang harusnya dia gitu, ya. Kali ini parenting kelasnya sebetulnya di idenya judulnya dari Reza. Sebetulnya Reza ini adalah teman yang sudah saya kenal dan saya cukup banyak belajar dari dia. Kalau kita dokter anak biasanya banyak sekali belajar tentang sakit, ya. Padahal kalau dilihat hidup anak mungkin cuman tidak lebih dari 1% dia sakit dibandingkan jumlah hidup dia gitu. Sampai dia kayak kita nih, kan kita sakit itu sedikit sekali lah dalam hidup. Tapi memang kalau anak sampai usia 3 tahun, kayaknya sakitnya banyak gitu. Tapi sebetulnya itu cuman di situ aja gitu. Sakitnya habis itu dia keluar dari umur itu, mudah-mudahan dia jarang sakit. Hidup natural adalah salah satu cara supaya anak itu jauh lebih bagus. Saya punya anak 21 tahun, asma, ya, sering sakit saat kecil, tapi saya anti obat, walaupun saya gampang sekali memberi obat, ya. Kenapa saya anti obat? Karena obat itu hanya menutup sementara, ya. Supaya kita bisa terhindar dari obat, ada prasyarat tertentu yang harus kita bekelin untuk anak supaya kita nggak jarang pakai obat. Reza akan melengkapi presentasi saya tidak jago dalam psikologi orang tua, tapi mungkin Reza lebih bisa memperkaya itu, ya. Sebelum saya presentasi, ini presentasinya adalah atau parentingnya adalah yang ketiga. Saya resumekan yang 1 dan 2, mungkin ada yang nggak ikut, karena 1 dan 2 itu menurut saya cukup penting untuk anak supaya dia bisa melalui masa anak-anaknya dengan baik dan senatural mungkin, ya. Jadi ini adalah parenting kelas kedua sebetulnya, ya. Jadi tapi seringkali ini yang pertama kali kalau kita dapat bayi sebelum dia sakit, ini dulu nih profilnya, ya. Yang paling penting, yang paling sering orang tua larang adalah ini, ya. Jadi masukin mulut. Sebetulnya ini adalah fase yang harus dilalui oleh bayi, ya. Dan ini sebetulnya ada lagi yang lebih dulu, adalah sekarang dikenal dengan IMD. Ya, skin to skin contact atau menyusui itu sebetulnya kan salah satunya adalah memaparkan kuman baik di tubuh ibu. Itu juga modal untuk anak karena dengan dia masuk kuman, jadi badan mengenal pelan-pelan. Ya, mungkin di sini ada yang ikut Twitter, saya belakangan lagi terus nge-share apa yang saya punya di Twitter. Begitu saya bilang hidup natural, berenang di kali gitu, orang tua langsung berteriak, nanti sakit. Iya kalau langsung. Makanya dia harus dari kecil. Makanya jangan terlalu steril sama anak, karena itu tidak baik. Jadi yang punya hobi-hobi nyeterilin barang itu cukup banget sampai umur 1 tahun saja, ya. Habis itu biarkan anak, asal nggak kita langsung cemplungin dia ke tempat yang kotor, mestinya badan belajar. Nanti saya terangin, badan itu punya mekanisme, ya. Ini nomor 1 yang seringkali orang larang, orang tua sering kali larang, ya. Sampai saya kepinginnya kalau sudah selesai ini, jadi orang tua apa aja yang dibikin anak selama dia tidak membahayakan, ya, misalnya dia nyorok ke setrum itu stop kontak itu bahaya, itu tentu nggak boleh. Tapi kalau dia nggak bahaya, naik tangga pun kan nggak bahaya kalau kita lihat, itu biarkan, karena memang anak itu mau mengembangkan potensinya, ya. Kemudian biasanya orang tua tuh selalu seneng dengan kasih mainan-mainan anak, ini baik, tapi lebih bagus lagi kalau orang tuanya ada. Ya, jadi ini mainan adalah hanya fasilitas, tetapi yang penting objeknya itu adalah orang yang ada di situ. Jadi dia cuman sarana supaya kita bisa attach sama anak. Ya, itu yang saya selalu bilang. Teknologi itu adalah awal dari malapetaka untuk perkembangan anak. Ya, karena teknologi itu membuat pengasuhan diambil alih oleh teknologi. Sekarang kan musim iPad. Bapak-bapak sering tuh bayi juga dikasih iPad. Ya. Memang nggak boleh begitu, bahkan sekarang tren sekolah bayi itu ada, itu pengasuhan diambil alih lagi oleh sekolah yang sebetulnya nggak penting pada bayi atau anak, karena sekolah yang paling baik adalah di rumah, ya. 0-3 tahun itu umur emas. Kalau kita mau punya anak bagus, bikin dia bagus sekarang,
gitu ya. Nanti terlambat. Terus, slide. Nah ini kan hal-hal yang gampang ya, yang bisa kita kerjain di rumah, tapi ini sangat penting buat anak. Ini kita yang parenting class kita yang kedua adalah tentang bermain itu penting, dan pengasuhan alamiah itu paling top deh. Ya, nggak akan ada yang ngalahin pengasuhan alamiah. Sealamiah mungkin yang kita bisa setting dapat di rumah, gitu ya. Slide. Kemudian ini manfaatnya bermain, banyak manfaat bermain, tapi kita mau expose ini karena ini yang dibawa sampai dewasa ternyata, ya. Attachment ini nggak bisa kita lihat sekarang hasilnya, tetapi nanti. Coba slide. Ini adalah hasil dari attachment yang baik. Sebetulnya ya anak yatim piatu pun itu berhak menjadi anak yang baik kalau dia dapat semuanya, anak-anak itu, kebutuhan anak itu sempurna ya. Jadi misalnya nih, kita misalnya tidak bisa memberikan menyusui itu kan attachment yang natural ya, artinya pokoknya attachment terjadi aja gitu dengan menyusui. Kalau misalnya kita nggak bisa ya, nggak berarti anak kita jadi jelek, enggak ya. Attachment yang bagus adalah menjadikan anak itu nanti secure. Secure itu artinya gini, kalau nanti ibunya nggak ada, dia nangis saat itu, kayak kemarin Reza anaknya umur 18 bulan ya, 19 bulan ya, wah bapaknya pergi nangis, sedih banget, nangis dia sedih banget. Tapi setelah bapaknya pergi nggak apa-apa dia, gitu ya. Tapi kalau dia nggak secure, terlalu ini ya, terlalu lengket banget ya, kadang-kadang anak itu sakit ya, kadang-kadang anak itu nangisnya panjang banget. Kita lihat kalau anak-anak lagi sekolah itu kan kalau ada yang ditinggal lama, nggak bisa dia lama gitu baru bisa ditinggal sendiri, itu dia sebetulnya tidak secure. Tapi kalau yang secure biasanya ditinggal dia takut, tapi udah ini dia main aja sama lingkungan, itu dia berarti di sini. Nah main itu fungsinya salah satu untuk ini. Menyusui itu sebetulnya targetnya ini ya. Orang menyusui itu mau nggak mau dia melakukan attachment ini, walaupun kalau dia nyusu sambil nonton check and recheck itu attachment tidak terjadi ya. Jadi kok kita begitu, anak kita begitu nanti, itu jangan heran karena kita begitu gitu ya. Saya punya banyak beberapa pasien yang suka keluar malam gitu ya, anaknya juga sama, susah tidur cepat gitu ya. Atau orang tua yang bangun siang, itu anaknya juga, pokoknya anak itu meniru gitu ya. Jadi kalau sudah hamil, siap-siaplah kita memberi contoh yang baik untuk anak ya. Baik itu tentu masing-masing orang punya ini ya, punya standar ya. Mungkin buat saya baik, mungkin buat ibunya nggak baik tuh, jadi saya tidurnya jadi kurang dong gitu misalnya ya. Tapi saya selalu berpesan, kalau punya anak lebih bagus dia dijadikan anak pagi. Jadi lebih bagus kita yang berkorban untuk tidurnya kurang daripada kita suruh dia ikut kita gitu, karena kita ini belum tentu betul gitu. Malah kalau saya bilang, kalau dia tidurnya kesiangan bangun, malah kita akan masuk ke dalam problem nanti waktu dia sekolah, karena semua habit itu nggak bisa celuk beres langsung itu. Kadang-kadang anaknya tidurnya bangunnya siang, terus kita suruh rubah 6 bulan lagi mungkin dia baru bisa bangun pagi gitu. Prosesnya nggak instan ya. Nah ini yang tadi saya bilang tekenin, bahkan ini orang tua harus terlibat sepenuhnya ya dalam kegiatan bermain ya. Jadi nggak hanya menyediakan objek, mahal-mahal mainan itu kalau nggak ada orang tua percuma. Tapi kalau sederhana, walaupun nggak ada mainan, misalnya kayak tadi saya di kamar praktek, hidung adek mana, kan itu main buat anak ya, itu attachment dilakukan ya. Hidung itu kan suaranya ada, kemudian interaksinya ada, jadi itu stimulasi yang penuh. Itu pasti menjadikan anak, kalau terus kita begitu, anak itu akan jadi anak yang secure, aman gitu ya. Kemudian yang penting pokoknya fasilitas itu nomor 2, betul-betul nomor 2. Lebih bagus tidak punya fasilitas daripada kita mengandalkan fasilitas sehingga kita tinggalkan gitu aja anak main sendiri gitu misalnya ya. Coba sebelumnya Mas, sebelumnya. Nah kita juga nggak mau loh anaknya begini, ada ibunya dia cuek, nggak ada ibunya dia cuek ya. Kalau kelamaan kita tinggal jadi anaknya begini, atau misalnya kebanyakan dipegang oleh babysitter, anaknya jadi begini. Kita boleh punya babysitter, tetapi kita harus ajarkan dia ya, supaya tetap kita ini adalah nomor 1 buat anak, bahwa kita perlu babysitter atau siapapun yang membantu kita itu nggak apa-apa. Tetapi misalnya kita sibuk nih bekerja, ada waktu bermain. Main itu nggak perlu lama, 30 menit aja udah luar biasa buat anak ya. Jadi nggak usah yang berjam-jam harus di rumah, nggak. Kalau di rumah juga kita sibuk-sibuk sendiri juga nggak berguna, tapi quality time ya. Jadi tapi attachment harus terjadi ya. Terus makan itu seringkali orang tua salah ya. Kalau sama saya itu cuma pilihannya 2, salah benar, tengah-tengah nggak ada gitu.
kalau saya ya. Jadi karena apa? Saya tahu orang tua itu meraba-raba. Meraba-raba itu boleh aja, tapi kan kalian kesini mau kejelasan gitu ya. Jadi supaya tahu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kita boleh bergeser ke tengah, tapi menuju arah sana gitu ya. Saya paling tidak setuju dengan mengenalkan makanan instan. Ya, karena instan itu bumerang buat saya untuk anak ya. Instan itu adalah bahan yang saya pernah mengikuti satu seminar, dikumpulkan ya, asosiasi makanan pendamping seluruh Indonesia itu dikumpulkan, yang bicara adalah orang Itali, ketuanya ya. Dia bilang bahwa di negara-negara yang bisa menyiapkan bahan makanan itu memang makanan yang instan itu nggak harus ada. Jadi lebih bagus kita natural, karena kalau kita pernah lihat bagaimana makanan instan itu dibikin, pasti semua dari ibu-ibu ini nggak ada yang milih. Lebih bagus kita repot sedikit, kita punya mbak, kita punya mertua, kita punya orang tua, kita sendiri juga punya waktu, siapkan aja gitu ya. Karena biasanya makanan-makanan itu biasanya rasanya tidak senatural yang kita bisa siapkan. Anak kan umur 1 tahun maunya sama kita, makan sama kita ya. Makan ini parenting kelas yang sebelumnya. Jadi lihat 2 nih, seringkali orang maksa, itu nggak boleh. Tadi ada yang tanya baby led weaning. Baby led weaning itu bagus sekali selama anaknya bisa. Baby led weaning itu membiarkan anak makan sendiri dari awal. Mungkin Atisha juga ya, ya banyak begitu ya. Jadi artinya karena menyusui itu sebetulnya membiarkan dia yang ngatur waktunya. Jadi kalau diterusin ke baby led weaning itu bagus. Tetapi lihat berat badannya. Kita mau membiarkan anak, tapi kita nggak mau tubuhnya misalnya terancam gitu ya, misalnya kok jadi gizinya kurang. Kalau dia berat badannya bagus atau berat badannya kurang tapi anaknya nggak pernah sakit, ya udah nggak apa-apa dong gitu ya. Jadi lihat juga ini, jadi kesiapan fisik ini, kesiapan fisiknya dilihat ini. Kalau bayi itu biasanya sampai 4 bulan dia masih ada refleks menjulurkan lidah. Kenapa kita tidak boleh memberi makan 0-4 bulan? Dulu kan 2 bulan ya, 2 bulan dulu zaman saya masih kecil mungkin 2 bulan. Itu begitu dikasih makan lidah itu keluar, itu sebetulnya refleks ini masih ada. Jadi sebetulnya nggak boleh, tapi dengan bertambahnya usia dia akan berkurang. Kemudian ini juga nggak boleh makan itu agak tidur gitu, nggak boleh, dia harus tegak. Dan yang paling sering orang tua tuh takut ininya patah, nggak akan ada yang patah ya. 4 bulan adalah salah satu indikator anak itu bisa duduk tanpa support dengan dukungan 10 detik. Jadi kita boleh mendudukkan anak 4 bulan ya. 4-6 bulan itu belajar duduk, karena ini nanti dengan menelan itu bagus dengan dia duduk tegak ya. Jadi dia nggak begini juga. Kalau gini menelan kan sakit, tapi dia kalau begini dia bagus. Jadi jadi harus duduk ya. Kemudian ini dapat duduk dengan bantuan. Ini yang penting, ini yang sering kali orang tua, apalagi kalau yang punya babysitter, yang penting habis, itu nggak boleh ya. Makan hanya 30 menit ya paling lama. Kalau dia 10 menit udah nggak mau, jangan. Jadi dia udah nggak mau, berhenti dulu deh, nanti dicoba lagi. Jangan berhenti terus, nanti kurus anaknya. Enggak. Baby led weaning nggak seperti itu. Baby led weaning itu ngebiarin anak tapi terus menawarkan ya. Jadi terus menawarkan, misalnya dia cuman sedikit 1 suap, nanti lagi, nggak berhenti kita nawarin, tapi dia yang mengatur gitu. Kemudian jangan lupa bahwa kalau anak itu semakin cepat kita memaparkan dengan makan dengan keluarga itu semakin baik, karena otak sebetulnya mencatat terus apa yang dia lihat, itu dicatat terus sama otak. Kalau 1 kali dia nggak bisa dok, lempar sana ngerepoi itu ya, coba 100 kali pasti diam dia. Tapi kita harus mulai ya, supaya anaknya baik. Nanti yang ibu-ibu yang mau makan ya, itu anaknya itu misalnya 1 bulan mau makan, lebih banyak aja dia sama kita. Kita lagi makan, bapaknya lagi makan, ada aja dia. Nanti dia akan menunjukkan minatnya, kemudian akan meniru abis itu. Lalu otak itu belajarnya begitu ya. Ini nanti kalau ada yang belum punya bisa kita copy atau kita kirim by email bisa ya. Ini adalah stepnya. Saya selalu menekankan tidak makanan instan dan makan dengan keluarga sedini mungkin. Kalau dia tahannya cuma 5 menit ya 5 menit dulu aja. Mungkin bulan depan dia tahan 10 menit, mungkin bulan depan lagi dia tahan sampai selesai. Supaya dia happy, karena makan itu tidak untuk ngisi perut saja, tapi untuk interaksi juga ya. Kemudian ini ya, seringkali 8 bulan masih blender, itu salah banget ya, salah banget. Jadi finger food harus ya, kemudian dia harus mulai makan lebih kasar. Kalau dia nggak bisa, tunggu saat lapar. Belajar makan paling gampang saat lapar ya. Jadi jangan dipaksa dia ya. Kemudian ini makanan-makanan keluarga tuh kalau bisa 10-12 bulan. Kalau garam-garam itu gula 12 bulan ya. Tapi kalau tekstur mau seperti makanan keluarga itu boleh kalau dia bisa.
Kalau kita pakai cara baby led weaning itu biasanya suka lebih cepat, tapi memang lihat anaknya, ya. Ini biasanya kalau ASI dia harus pakai sat besi. Karena kenapa? Karena ASI pada ASI pada ibu menyusui itu sangat sedikit. Jadi dia harus ditambah. Jadi kalau belum ditambah menyusui minta sama dokter. Karena kalau enggak dia anemia biasanya. Tetapi kalau kita mau hidup natural misalnya, ya mungkin saat makan pendamping itu kita harus cari sumber-sumber zat besi yang mencukupi sambil ngelihat anaknya. Perlu nggak kita tambahkan? Slide. Ini yang sering kali orang tua tuh lupa bahwa anak itu harus dicoba makan, dan ini harus latihan. Jangan sampai dia 1,5 tahun belum bisa pakai tangannya. Banyak itu. Coba lihat di mall-mall tuh 3 tahun masih diuber-uber ya. Ya kan, di sekeliling kita ya masih banyak ya. Jadi kasih dia belajar makan. Kalau dia nggak mampu boleh kita lanjutkan. Jadi prinsipnya jangan dibantu 100%. Dia harus ada. Hari ini dia bisa melakukan 5% untuk dirinya. Tapi mungkin 3 bulan lagi bisa melakukan 20%. Nanti selanjutnya begitu ya. 1 tahun bisa beres. Semakin cepat kita ngajarin semakin baik ya. Slide. Ini anaknya Dewa Bujana nih, kita lagi makan-makan. Ini umurnya belum sampai mungkin sekitar 8-9 bulan. Ini jus ya, dia pegang sedemikian rupa. Ini otak, ini saya mau gambarin aja. Bahwa kalau anak melakukan sesuatu yang kita anggap salah, ini kompleks banget yang terjadi di otak itu ya. Jadi tangan, mulut, itu tuh semuanya ada koordinat, ada senternya di otak. Jadi kalau misalnya dia tadi begini, itu kan kita lihatnya kotor gitu ya. Tapi sebetulnya tuh banyak sekali yang dia nikmati di sini. Banyak sekali yang dibangunkan di otak itu. Jadi sesederhana apapun atau kayaknya nggak berguna buat kita, tapi buat otak dia tuh luar biasa ya. Slide. Ya. Ini ya, saya selalu melihat ya, keluarga sehat itu bukan hanya fisik ya, tetapi emosional dan spiritual ya. Jadi bukan hanya fisik. Saya sering lihat anaknya kayak porselin loh, cuman enak dilihat doang ya. Begitu disuruh makan nggak bisa, begitu suruh pipis nggak bisa juga gitu ya. Itu fisiknya aja bagus. Kalau bisa enggak, anak itu memang indah semuanya. Yang paling keren saya selalu bilang yang gampang aja, dia bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi misalnya nih, saya banyak nanganin anak-anak autistik, anak-anak Down syndrome misalnya ya. Yang penting dia bisa mengerjakan untuk dirinya sendiri. Banyak loh anaknya yang bagus banget tapi nggak bisa ngerjain buat dirinya sendiri, itu percuma, sama aja. Ya itu sama seperti bayi. Caranya ya kita kasih kesempatan dia untuk melakukan ya. Dan keluarga yang menciptakan itu, anak nggak mampu karena tidak dikasih fasilitas itu. Kita yang bertugas untuk menciptakan itu. Slide. Ini selalu saya bilang ya, anak dan keluarga. Ya saya ini sangat anti dengan sekolah dini ya. Sekolah dini itu membuat anak itu mungkin bagus di kita. Tetapi nanti begitu dia sekolah, dia lihat anak orang lain main iPad misalnya, nah dia jadi jelek. Atau anak orang lain, disuapin atau pakai pampers, padahal di rumah dia udah toilet trainingnya jago, jadi dia mundur. Atau sekolah nggak mau kan, kotor, jadi biasanya suruh lagi pakai diapers, ya. Jadi dia mundur dong gitu. Jadi bikin aja keren anaknya di rumah dulu, kecuali ibu tidak punya waktu. Ya misalnya di rumah cuma sama babysitter, sama aja suruh nonton TV lagi gitu. Boleh aja di sekolahin atau ditaruh di daycare, tapi tetap supervisinya kita gitu ya. Jadi saya juga nggak, kalau masih bisa di rumah lebih bagus di rumah. Tapi pilihan keduanya kalau nggak bisa, misalnya karena ibunya bekerja, nggak punya mbak di rumah juga di daycare, tapi tetap kita harus lihat ngapain dia di dalam situ ya. Kita harus paling tahu, kita yang harus paling tahu anak itu ya. Kalau bisa kita kasih inspirasi lagi buat daycare atau sekolah-sekolah yang di mana anak itu berada ya. Sekarang kan banyak sekolah-sekolah bahasa Inggris ya, bukan nggak boleh, asal anak itu tidak ada gangguan bicara ya. Taunya gangguan bicara biasanya paling gampang anak umur 6 bulan atau 3 bulan deh, kalau kita ngomong dia lihat kita, itu biasanya anaknya udah lewat fase interaksinya, itu udah lewat, karena 3 bulan itu dia harus lihat kita. Kemudian yang kedua, 9 bulan dia bisa dada, kalau dia belum bisa lakukan ya, terus dia bisa nunjuk, itu tanda bahwa anak itu bicara. Ya, kalau itu terjadi silahkan mau bilingual boleh ya. Tapi kalau itu nggak terjadi, saya ini juga anti TV 0-2 tahun, dimana kita nih dokter anak susah loh ngediagnosis anak saya normal nggak tahu. Ntar 2 tahun udah nggak normal baru kita tahu. Itu sering. Nah saya syukurnya itu dia, saya selalu dikirimin guru oleh alam. Ya, saya belajar dari teman saya dari Bandung itu, saya ikut sama dia.
Jadi akhirnya saya tahu nih, oh bayi ini nggak normal, bayi ini tadinya ditandain aja dalam hati, tapi lama-lama itu jadi kesimpulan buat saya, oh kalau dia begini, ini harus kasih tahu orang tuanya supaya pola asuhnya benar. Tadi ya mind attachment itu adalah salah satu cara untuk kalau beneran dia memang punya bakat, ya kita kan punya ya kakak misalnya autistik, dia lahir adik, itu lebih berat ibunya suruh main, ya biasanya dia karena otak itu lentur, sangat lentur, ya namanya brain plasticity ya di 0-3 tahun itu sangat plastis, ya jadi bisa lentur sekali gitu, kecuali memang kelainannya berat gitu. Makanya saya 0-2 tahun tidak TV. TV itu banyak negatifnya saya bilang, karena tugas anak adalah bergerak dan berinteraksi. Itu tugasnya bayi dan anak, bergerak dan berinteraksi. TV membuat anak diam, dia hanya satu arah, tidak berinteraksi. Itu kayak main bola ya, oper-operan gitu ya. Seringkali anak bayi yang kita paparkan TV, dia malas guling-guling, malas merangkak ya. Apalagi pakai baby walker itu juga nggak boleh. Itu teknologi semua ya. Baby walker juga membuat anak tidak merangkak. Kalau anak tidak merangkak, dia bisa berdiri, itu kan dia berarti lewat fasenya. Tapi kalau waktu belajar merangkaknya di 8-10 bulan kita hilangkan dengan baby walker, memang anaknya jadi nggak merangkak. Gitu ya. Jadi yang begitu-gitu ilangin aja ya. Balik bahwa natural itu paling bagus buat anak. Balik lagi aja kayak waktu kita kecil mungkin ya, ingat-ingat atau tanya ibu kita. Kalau mau tahu bagaimana membesarkan anak dengan baik, lihat aja orang tua yang tidak punya fasilitas, itu mereka biasanya betul ya. Karena saya juga belajar dari anak-anak autistik. Anak autistik itu banyak ngajarin saya. Ada anak autistik yang ibunya sangat tidak mampu, suruh terapi nggak bisa. Terus 3 bulan lagi kita kasih PR, Bu banyak aja di rumah Bu, suruh cuci piring, suruh anaknya masih umur 2-3 tahun, cuci piring Bu, kasihin kursi, gini kan mereka seneng berulang-ulang tuh. Datang anaknya lebih bagus, kita terperanjat. Rupanya yang kita bilang hidup atau daily activity yang bisa dikerjakan oleh anak, otaknya juga mendapat input gitu ya. Ada lagi anak yang kita udah terapi 3 bulan, jerit-jerit terus gitu ya. Kenapa saya lihat anak autistik? Karena anak autistik aja bisa bagus, apalagi anak normal. Padanannya gitu ya. Anak autistik di terapi, nggak bisa-bisa. Sama ibunya dibawa nih nggak sengaja ke Sumatera. Datangnya bagus, saya tanya, diapain Bu? Cuma dibawa jalan doang, di pinggir pantai dibawa jalan terus tiap hari. Bagus, datangnya tuh bagus. Bagus itu biasanya interaksi. Jadi saya selalu lihat anak itu kalau interaksinya bagus, karena menurut saya interaksi itu agak tinggi itunya, kemampuannya. Kalau interaksinya bagus, biasanya bawah-bawahnya bagus. Jadi kemampuan anak itu selalu yang di atas itu berdasarkan yang di bawah. Jadi misalnya di interaksi dia biasanya itu tadi ya, bahasa sosialnya, senyum sosial itu ada 2 bulan itu biasanya keluar, baru dia bisa berinteraksi. Jadi selalu kemampuan di atas itu didasari oleh kemampuan di bawahnya. Maka di bawahnya ini kita harus bikin bagus supaya di atas dia bagus gitu ya. Ini anak saya mau kasih lihat bahwa anak saya ini sampai umur 7 tahun tidak suka makan ya, tapi anak itu bawaan dan pengasuhan. Jadi kalau saya yang kecil begini bisa punya anak begede begini adalah karena pengasuhan. Jadi nutrisinya aja dibagusin dan olahraga itu sangat mujarab. Jadi kalau punya anak jangan kalau bisa tuh hobi baca bagus, tapi jangan terlalu awal. Lebih bagus dia outdoor activity-nya banyak. Karena outdoor activity itu juga kiblatnya ke kita. Suami saya kebetulan senang sekali olahraga, saya tuh nggak suka gitu ya. Saya tuh senangnya saya senangnya musik, nyanyi, main, pokoknya yang gitu-gitu saya suka. Tapi suami saya senangnya olahraga. Nah anak ini kebetulan asma, dari umur 3 tahun dia pernah biru karena bengek ya. Dari situ saya outdoor activity-nya banyak, jadinya dia begini ya. Dan jadi artinya tadinya kecil banget, maksudnya kurus. Kan banyak sekali orang datang, kalau ASI kurus ya Dok, susah makan Dok, ini gitu-gitu kan. Atau ada yang pakai formula juga Dok, lagi susah makan, ditomplok sama susu formula biar gendut. Itu nggak keren ya. Jangan, biarkan aja gitu. Memang tahapnya dia gitu kali gitu ya. Ini Asio ini 4 bulan udah duduk dia ya. Udah duduk, 9 bulan udah jalan. Mereka couple yang sangat muda. Saya juga belajar dari dia. 2 bulan duduk sendiri ya, 4 bulan ya. Duduk sendiri 4 bulan ya. Karena apa? Orang tuanya saking mudanya nggak tahu bahayanya. Jadi malah dia kerjain. Jadi malah anaknya bagus gitu ya. Jadi jangan terlalu takut. Malah takut-takut anaknya nggak keren.
Nah, dalam hal ini biasanya bapak-bapak lebih jago. Jadi kalau anaknya udah mulai banyak bergerak, terus bapak-bapaknya kayaknya lebih kasar, itu lebih bagus. Ya, jadi kalau 10-15 menit lihat anaknya. Ya, slide Mas. Nah, ini selalu ya, anak itu tidak dibesarkan sendiri. Memang ibu itu nomor satu, tetapi banyak pihak yang membesarkan. Dan kalau bisa sama, alirannya mesti sama. Slide Mas. Jadi anak itu asuh itu fisik. Saya selalu tekankan bukan hanya fisik membesarkan anak, karena emosi dan stimulasi ini harus, ya. Percuma deh, saya ini nanganin soalnya, udah terbukti bahwa fisik itu benar-benar, kalau boleh saya bilang itu nggak nomor satu tempatnya. Nanganin anak yang, waduh, semuanya punya gitu ya, terus bawahnya masih begitu cucunya beneran jadi jelek, gitu ya. Jadi ikutin aja naturalnya anak, bagaimana kita ngikutin aja. Saya punya guru dari Belanda, dia ngajarin saya bagaimana ngelihat bayi dari umur 2-3 bulan, ini anaknya bayi akan bagus atau enggak gitu, namanya general movement. Dia malah bilang apapun yang dilakukan bayi, makanya saya juga bedong itu kalau bisa jangan, apapun yang dilakukan bayi itu kita harus sensitif, ikutin aja, biasanya bayinya akan bagus apapun. Jadi termasuk yang begini, misalnya di bedong pertama dia nggak mau, ikutin aja. Makanya jadilah ibu yang sensitif, jadilah orang tua yang sensitif. Kalau kita sensitif pasti kita bergaul sama anak jadi tahu gitu ya. Kalau yang punya suster itu tetap kita harus tahu nomor satu gitu ya. Slide Mas. Ini kebutuhan fisik, ini semuanya tahu ya. Terus slide Mas. Nah, ini yang sering kali kadang-kadang bikin orang tua bingung gitu ya. Orang tua kan dua pribadi yang berbeda. Mungkin yang satunya konvensional, yang satunya enggak konvensional misalnya. Kan ini digabung aja. Tapi yang paling penting, rumah itu bukan halte. Ini yang saya lihat di Jakarta banyak ya, karena rumah jauh ya. Jadi kayak cuma transit, datang tidur gitu ya, besok pagi pergi gitu ya. Padahal anak masih bayi. Makanya saya sering kali kalau pasangan-pasangan yang saya mau di rumah atau saya mau bekerja part-time, itu saya dorong. Karena memang anak perlu gitu ya. Kalau enggak harus amat kerja, kerjanya dikit aja gitu. Tapi kalau misalnya harus bekerja, kita harus punya tim yang bagus di rumah. Mungkin sama suami, mungkin sama babysitter gitu, atau sama kakek neneknya gitu. Tapi semua dilibatkan, karena anak perlunya kehangatan ya. Ini saya tambahkan gara-gara kemarin Risa bilang bahwa cinta meningkatkan kekebalan. Memang benar ya. Jadi setiap bergaul sama orang kalau lihat langsung catat. Tapi memang ini kan ada terapi cinta ya, kalau pernah dengar Rima Melati, dia sembuh, kan sering dia share tuh. Tapi memang itu, makanya kalau ibu bapak salah satu pergi, seringkali anaknya sakit karena dia sedih ya. Dalam kesedihan itu biasanya kekebalan kita berkurang ya. Jadi kita perlu sekali menggembirakan diri kita, atau kalau kita punya problem, kita harus selesaikan dulu. Risa tuh jagonya ya. Karena memang itu yang perlu. Saya kemarin nolong seorang ibu yang nangis bercucuran air mata gara-gara anak keduanya meninggal karena atresia biliar. Sekarang setelah 7 tahun dia dikasih lagi bayi, tapi dia masih menangis padahal anaknya bagus. Itu yang saya konsulkan ke Reza ya. Jadi artinya nggak boleh meluk anak itu dalam keadaan sedih. Karena 0-6 bulan itu fase tanaman pada anak. Artinya gini, dia dikasih racun dia terima, dikasih pupuk dia terima. Dia nggak mampu menolak ya. Jadi kita perlu sekali untuk happy. Jadi secapek-capeknya kita, kalau capek jangan ketemu anak. Misalnya, oh kita capek ketemu anak malah sehat, itu lakukan gitu ya. Tapi kalau kita merasa itu terpaksa jangan ya, karena anak itu paling merasakan itu. Slide. Ini ini kan di sini ada 2 laki-laki, lebih kameramennya banyak ya. Tapi saya sering kali ngelihat ayah itu kayak mundur atau dikesampingkan dalam pengasuhan, padahal itu perlu. Perempuan memang pertama ya, tapi perempuan itu bisa confidence karena suami gitu. Jadi memang terima kasih Bapak bisa datang di sini, Bapak nomor 1 nih pasti. Jadi ayah ini memberi dukungan kepada keduanya. Jadi kalau ibu-ibu yang di sini nggak bawa suami kebetulan, selalu libatkan suami secapek-capek. Ya mau tempat tidur kan udah santai, udah habis makan, ceritain aja sekecil apapun kemajuan anak, karena itu penting. Jadi lebih bagus dari awal. Saya biasanya di sini kalau bapak-bapaknya masuk, kalau seksio saya suka, Pak pegang Pak gitu misalnya, karena itu aja risih buat ayah-ayah gitu. Pak udah gendong belum gitu, malah maksudnya yang gitu-gitu kadang-kadang kita anggap ini ya remeh, tapi kadang-kadang itu kalau nggak kita kasih tahu nggak, jadi nggak dikerjain, itu hal kecil
tapi itu penting untuk memulai si ayah yang sudah menjadi ayah ini. Karena mungkin dulu dia tidak dibegituin oleh mama ayahnya ya. Karena laki kan mungkin lebih sulit untuk begitu. Ya itu memang dari sononya. Tapi kita nggak mau dong ayahnya anak kita menjadi begitu gitu. Kita mau dia menjadi ayah yang hangat gitu ya. Slide. Ini ya saya selalu nanti Reza mungkin akan banyak ngerangin, tapi orang tua harus sehat jasmani dan rohani. Ya, jasmani itu seringkali kelihatan pakai dasi keren ya, tapi kadang-kadang rohaninya miskin ya. Banyak yang kita lihat begitu, terutama di kota-kota besar. Makanya anak-anak itu jangan dijadiin miskin rohani. Ya, ininya dalamnya emosinya harus penuh. Ya, anak yang penuh itu aduh cinta, kelihatan anaknya tuh hangat gitu. Ya, slide. Nah, ini sebetulnya kalau saya menjadi dokter anak nih, cuman di sini-sini aja sih problemnya. Ya, kalau kita lihat tuh Pak, pertama orang datang milih bingung ASI sama formula. Kalau kita masih bisa dukung ASI tadi kita udah lihat cintanya dia dapat, kehangatannya dia dapat, nutrisinya dia dapat, kekebalannya dia dapat, semua dia dapat ya. Kalau formula kita harus combine. Itu karena keputusannya tentu saja di ibu ya. Jadi kok misalnya 2-3 kali dikasih tahu belum mau, oke berarti dia udah mantep dengan formula. Ya saya dorong juga untuk memberikan yang baik, tetapi attachment, semua emosi semua harus dipenuhi supaya dia bagus. Penyakit cuman ini aja tuh sebetulnya demam, pernafasan, pencernaan. Jarang yang DBD ada, tapi itu salah satu dari demam. DBD yang dirawat itu dikit banget, DBD yang bahaya tuh dikit banget. Jadi nggak usah jam 1 pagi datang cuma 38 gitu, 38,5 ke emergency gitu. Aduh kasihan anaknya tambah sakit ya, di rumah aja ya. Jadi nanti saya terangin kenapa itu nggak usah ya. Kemudian ini biasanya ya, ini yang biasanya di kota besar paling menonjol dan menurut saya ini yang harus kita agak inovatif sedikit kalau kita di sini bermainnya gitu ya. Misalnya itu tadi sekolah umur setahun, misalnya yang udah sekolah jangan diberhentiin mungkin, tapi tetap kita harus inovatif gitu ya, supaya kita nggak terperosok ke dalam mendorong anak masuk ke dalam suasana yang kita tidak paham diapain itu di sana anak gitu. Slide. Nah ini yang saya bilang, kenapa kemarin Sakazaki itu sebetulnya nggak usah kita ribut, karena kita punya mekanisme anak-anak itu ya. Misalnya ini si Sakazaki misalnya nih ya, atau si penyakit lain masuk, kita punya loh, anak-anak itu punya mekanisme ya. Jadi makanya Ponda ya, anaknya diare 10 kali muntah, bawa ke rumah sakit itu ingin menolong. Sebetulnya nomor 1 ingin menolong bukan anak loh, kalau orang datang itu orang tua. Banyak yang saya ya, orang tuanya cemas, anaknya yang kita infus segala gitu kan. Nah sekarang kalau kita paham bahwa orang itu cenderung ingin menolong, kan nggak salah loh, tapi dia menolongnya ke orang tua. Mudah-mudahan setelah di sini banyak hadir, jadi kita harus menolong anak senternya. Seberapa perlu dia datang ke rumah sakit, seberapa perlu dia harus diinfus, ya, seberapa perlu dia harus cek darah. Kalau dia nggak perlu jangan minta-minta, karena kalau nggak dikasih tuh nanti kalau ada apa-apa saya dituntut nih, ya. Kalau saya nggak pernah takut dengan itu, ya, karena kita bekerja untuk satu kebaikan, jadi nggak pernah takut tentang itu. Tapi saya terangin, karena saya mau menjadikan orang tua itu sebagai dokter. Saya selalu bilang dokter yang bagus itu orang tua. Ya, tapi jangan dokternya bingung gitu loh ya. Jadi sehingga jadi milihnya salah gitu ya. Slide. Terus slide. Ini yang jadi kulit dia ada barrier ini. Kulit kita ini ada kuman-kumannya. Ada macam-macam ya, makanya pemakaian antibiotik yang abuse ini nanti dia merusak ini. Jadi makanya jamur bisa tumbuh. Saya juga dokter yang sangat anti antibiotik. Ya. Jadi kalau antibiotik misalnya nih saya salah, harusnya pakai antibiotik saya enggak akan bikin anak-anak itu kalau telat-telat dikit 5 hari seminggu misalnya saya harus pakai, tapi saya belum pakai nih. Asal anak itu nanti kita follow up, nggak akan apa-apa anak itu. Ya, paling dia panasnya panjang gitu, tapi nggak akan apa-apa daripada kita kecepatan. Ya, ruginya banyak sekali yang rugi. Ini juga ada kuman, mati semua, tambah jelek dia jadinya. Apalagi kalau anaknya alergi, kasih antibiotik terus, waduh kasihan dia. Ya, ini juga sama ya, pencernaan juga punya. Jadi usus, ini nanti saya ada di keterangannya ya. Jadi sistem imun itu sebetulnya ini kayak orkestra dia. Jadi satu terangsang dia langsung terangsang. Slide. Ini dibikinin oleh Dokter Melani. Demam ini bikin takut orang tua. Ya. Padahal demam ini nih perlu pada anak. Dengan dia demam nih kayak semua kerangsang, dan demam itu produk dari bagian tubuh kita. Ya,
demam itu manifestnya di sini. Terus kita nih cut semua. Makanya demam itu harus dijadikan sahabat. Dengan demam tuh sebetulnya tentara itu lebih bangun dia. Sedikit sekali infeksi ini karena bakteri itu dikit banget deh. Dikit banget. Malah saya bilang kalau yang netek itu saya bilang sih nggak usah deh mikir antibiotik. Kalau yang formula tunggu deh, kalau nggak 2 minggu 3 minggu dia demam, jangan pakai antibiotik deh, nggak akan apa-apa. Ya, asal kita follow up aja. Ya, misal bilang, oh demam, sakit radang tenggorokan, 7-10 hari, 7-10 hari tunggu dulu. Jangan di hari pertama udah jeng gitu ya. Jadi kalau dikasih antibiotik misalnya, itu aja pegang aja dulu, kan nggak harus dikasih. Atau misalnya di satu rumah sakit udah dikasih semua obat-obatnya, kan kita juga yang ngasih, nggak usah dikasih, tunggu aja dulu. Ya, selama anak bisa minum, selama anak bisa makan, selama dia bisa tidur enak, ya tidur bangun-bangun dikit itu normal. Selama dia pipis, tunggu 10 hari boleh, bahkan boleh 14 hari. Ya, Reza malah 41 tuh 10 hari, sampai dokternya yang 40, sampai dokternya yang takut. Tapi kita monitor, selama kita bisa monitor nggak apa-apa, ya. Slide. Ini yang saya selalu bilang ini ASI paling penting. Kenapa? Karena ibunya flu dia malah lebih bagus lagi. Dia kayak kasih vaksinasi pasif ya. Jadi dikasih terus ya. Makanya kalau yang masih kita bisa tolong, saya selalu bilang pakai deh. Karena waktu sakit ini salah satu-satunya yang membantu biasanya ya. Slide. Nah ini biasanya yang sering kita, yang bikin kita sering tidak natural ya. Jadi anak sakit itu paling 2 ini, pilek, batuk. Dokter bilang radang tenggorokan, udah pasti itu. Karena apa? Karena waktu datang virus itu pasti badan bikin perlawanan. Perlawanan itu adalah radang. Jadi radang itu bukan harus antibakteri, antibiotik. Karena radang yang kebanyakan itu adalah karena virus ya. Ini adalah satu isi ini, saya 5-7 hari sembuh, tapi boleh sampai 10-14 hari. Kalau alergi itu lebih panjang. Jadi anak yang radang tenggorokan tapi berbakat alergi lebih panjang biasanya. Ya, saya malah ada yang 3 minggu, 4 minggu, tapi kita follow up, tetap 2 minggu sekali lihat gitu. Selama dia berat badannya naik, terus tidak ada tanda-tanda pneumonia. Pneumonia itu kan batuk, demam, sesak. Nggak apa-apa, ya terus aja jalan. Ini matahari, ini penting banget, bukan buat anak saja, bayi saja, tapi semua anak. Jadi makanya penting sekali olahraga di luar. Jadi ternyata matahari itu tidak hanya untuk kalau pada bayi kan untuk hati ya, kuning-kuning itu, tapi di otak juga bekerja. Makanya di autistik itu ada sensory integrasi yang suruh outdoor activity. Ya karena apa? Matahari itu berperan untuk sel otak. Ya, kemudian juga dia berperan untuk sistem kekebalan di usus semua. Ya, jadi kalau udah gede tetap matahari main di bawah matahari. Matahari yang bagus ya. Ultraviolet itu ada UVB dan ada yang tipe B dan A. Yang bagus itu yang pagi. Ya, slide. Nah ini yang kedua ya. Ini ancamannya cuma dehidrasi. Jadi kalau anaknya muntah atau diare, cuma dehidrasi. Kalau dehidrasinya kita bisa cegah, nggak akan terjadi ancaman kan. Nah cuman kan di sini aja nih orang biasanya takut gitu ya. Nah ini nanti detailnya boleh belajar sama saya. Ya pokoknya yang penting kalau dia pipis berarti dia tidak dehidrasi. Pipisnya berapa lama? Pipisnya sekitar 4-6 jam. Kalau dia pipis 2 jam sekali, biar muntahnya banyak, biar diarenya banyak, di rumah aja. Ya, jadi sedikit lagi kan ke dokternya ya. Jadi artinya nggak usah ke dokter tiap dia simptom sedikit datang lagi. Bahkan yang 1 minggu 3 kali datang gitu. Jangan, anaknya sakit loh gitu. Ya, slide. Ini saya bilang ya. Jadi ini usus. Ini usus ya. Di sini masih banyak lagi nih, ada pertahanan macam-macam. Kalau menyusui itu sebetulnya dia nambel ini. Ini kalau untuk yang baru-baru punya bayi ya. Tapi kalau yang saya sering kali ya kalau batuk jangan dikasih susu. Saya suka begitu ya. Karena susu itu bikin berlendir. Nah, susu itu bikin reaksi perlawanan dari badan sendiri. Jadi kalau batuk saya sering kali coba deh susunya dikurangin atau jangan memberi susu malam biasanya ya. Susu malam itu bolehnya hanya di atas 6 kilo udah nggak boleh ya. Jadi kalau netek boleh, kalau formula di atas 6-7 kilo tidak. Lihat aja kebutuhannya berapa. Misalnya dia 6 bulan, kebutuhannya 750, habisin sampai jam 7 malam. Habis itu udah, nggak boleh lagi. Karena susu malam itu biangnya problem, obesitas, gigi busuk, ya, kemudian malas ngunyah, kenyang dia kan, ya, toilet training nggak bisa, gosok gigi nggak bisa gitu. Jadi saya bilang susu malam itu jangan, ya. Anaknya nangis kasih air putih aja. Kalau masih punya ASI boleh netek.
Itu karena kita habit ya, kalau itu kan kalau kita udah biasa nyemil malam, kan lapar dia malam. Tapi kita bisa kurangin gitu ya. Soalnya kadang-kadang dibangunin anaknya nggak minta dikasih gitu. Baru gini-gini sedikit langsung dikasih. Gitu. Jangan ya. Nah ini kalau pada yang menyusui, saya biasanya nggak pakai obat tuh 0,2 tahun biasanya. Ya, nggak pakai obat-obat karena badannya bagus. Karena ini dia punya semua. Tentaranya dia punya semua, di usus dia punya ini lactobacillus dia punya, karena dia asam kan ususnya ASI itu. Tapi kalau formula memang lebih hati-hati. Di samping formula adalah sesuatu yang sangat disukai oleh kuman, sehingga ngebikinnya pun harus hati-hati ya. Jadi karena kalau enggak dia jadi diare gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya udah umur setahun, kita mau ajak pergi, kalau enggak harus minum susu di luar gitu, enggak usah, di rumah aja nanti. Jadi kalau bisa atur waktu perginya misalnya gitu ya, kalau pakai formula ya. Slide. Nah ini si ibu nih, fotonya si ibu. Ini waktu kemarin saya itu di Twitter langsung orang bereaksi. Ini ya kalau mau hidup natural itu harus bertahap. Ya, kuman yang baik-baik itu yang paling serem di mana? Di rumah sakit. Ya, kuman yang paling serem-serem itu adanya di rumah sakit. Yang baik-baik itu biasanya di sekitar rumah. Ya, mulai dari kulit kita, mulai dia misalnya kan dia masukin semua gitu ya. Saya tuh jarang lihat anak yang masukin kalau nggak kotor banget diare itu jarang. Kalau dia diare pasti dia kena virus bukan dari mainan itu. Jadi itu sebetulnya tahap yang kita harus biarkan aja, itu sesuatu yang natural yang dia harus lewati ya. Dan ini ya, alam dan matahari itu bikin anak itu jauh lebih bagus biasanya ya. Jadi kalau rumah itu harus ada pohon. Kalau misalnya ventilasinya kurang baik, biasanya anaknya juga jadi sering sakit. Jadi ventilasinya mesti lebih baik. Kemudian walaupun kita gampang pakai AC ini salah satu yang saya bilang sih kalau bisa jangan sepanjang hari. Ya, jangan sepanjang hari. Apalagi kalau anaknya kayak begini nih, jangan. Ya maksud saya banyak lendir ya, jangan ya. Dia harus dapat ventilasi ya. Nah kalau kita mau jadikan begitu kan nggak bisa mendadak. Kalau kita udah AC dari awal sedikit-sedikit dia berkeringat gitu ya. Jadi memang harus dari awal dilatih. Kalau sekarang anaknya udah kadung begitu, latihannya gimana? Ini aja, mati hidup aja dulu AC-nya ya, sirkulasinya dibuka pelan-pelan. Bisa, pasti bisa ya. Slide. Nah ini yang paling dini yang saya bilang ya, ini saya sengaja kasih terakhir karena kan nggak semua anak begini, tapi sebetulnya IMD ini sekarang nih kelahiran trennya kan seksio. Kita bulan depan akan parenting class untuk ibu hamil. Seksio ini adalah menurut saya cara kelahiran yang tidak natural ya, dan biasanya juga nggak bagus-bagus amat sih sebetulnya, kecuali ada indikasi. Kenapa? Karena biasanya kan dibikin steril. Dibikin sesteril mungkin karena kan mau dibuka perutnya. Kalau nggak steril nanti kuman masuk ke sana. Makanya IMD ini kalau operasi itu kalau bisa iya gitu. Karena dengan dia IMD dia ngambilin kuman di kulitnya ibu gitu ya, dan dilanjutkan dengan menyusui. Karena itu rangkaian dari mengambil kuman baik dari si ibu ya. Kalau lahir normal di vagina itu kan banyak kuman, tapi kuman baik. Ya, jadi salah satu pencegahan alergi di awal itu adalah lahir spontan, salah satu. Ya, makanya ada penelitian anak-anak yang lahir seksio lebih tinggi kejadian alerginya, apalagi pakai formula, gitu ya. Jadi kalau seksio menyusui harus. Kenapa? Karena risikonya macam-macam itu ada. Ya, di samping Reza mungkin banyak tuh bicara tentang gentle birth ya. Slide. Ini yang mungkin ini terakhir ya. Jadi obat-obatan ini tidak natural. Sekali lagi tidak natural ya. Jadi kita sebetulnya kalau ibu anti obat tuh dokter paling seneng kalau dokternya saya ya. Tapi ibu harus sabar karena semua proses itu ada waktunya. Jadi kalau sakit siapkan diri, sakit anaknya itu 7-10 hari, paling parah 3-4 hari. Kalau 7 hari masih parah, nah itu harus ke dokter ya. Tapi kalau dia menuju baik di rumah aja. 0-3 hari itu paling parah biasanya ya. Jadi siapkan aja diri, ini parah nih lagi tahap parah, dia akan nurun. Tapi sembuh itu 7-10 hari ya. Jadi nggak usah takut ya, karena memang penyakit itu begitu ya. Boleh pakai obat tapi harus rasional ya. Misalnya kemarin ada yang tanya ya di website itu, anak saya kejang gara-gara kepingin 40 nggak pakai obat. Nah itu udah jadi pelajaran. Kejang itu terjadi di 24 jam pertama biasanya ya. Kalau udah lewat mudah-mudahan enggak. Kalau dia lewat masih kejang, hati-hati ada yang lain di proses sentral ya, yang namanya
radang segala radang yang di atas itu biasanya dia tidak di hari pertama gitu ya. Kemudian biasanya penyebabnya yang sering di kamar praktek itu virus. Itu ada dokter Melani satu lagi, bener ya? Virus kan? Itu dokter anak di sini satu lagi ya. Jadi artinya yang sering itu virus. Ini juga banyak dokter umum di sini. Jadi kalau bisa jangan buru-buru kasih antibiotik. Kasihan anaknya, coba kalau itu anak kita. Ya, jadi sama. Kalau dokter memberi antibiotik, kalau menurut saya nih, pindah aja dokternya. Ya, kalau anak bayi umur 0-6 bulan udah main-main begitu tanpa analisis yang baik, ya, kayaknya sih boleh pindah, gitu ya. Nah, karena kasihan anaknya ya. Slide. Ini yang terakhir ya. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat. Boleh nanya 2 dengan cepat supaya bisa. Karena Reza biasanya, iya, nama. Boleh tanya 1-2 pertanyaan. Habis itu kita lanjut ke Reza ya. Silakan. Saya lagi batuk nih, tapi batuknya batuk kayak berdahak gitu, cuman makan mau, minum mau, aktivitas gerak mau, cuman ya gitu kadang cuma di pagi aja sih, drop. Ya, jadi batuk alergi biasanya pagi dan malam. Ya, terus biasanya mungkin aja dia awalnya sakit, tapi sisa-sisanya itu bisa 2 minggu, bisa bahkan 4 minggu. Nah, supaya dia bagus ya, hindari susu deh, terutama pagi. Biasanya kan kita selalu ngasih susu ya kalau pagi ya. Nah, ya, coba deh itu dihilangin karena dia lama nanti dia lendir biasanya. Yang bikin batuk itu kan lendir itu. Batuk sebetulnya mekanisme dari badan untuk ngebersihin. Boleh satu lagi, silakan. Wih banyak nih. Nanti ya yang terakhir ya. Ya. Saya kan seneng ngajakin anak saya main hujan. Main hujan. Tapi mertua saya suka teriak-teriak. Nanti flu, nanti demam, nanti ini itu gitu. Jadi pengen tanya aja sebenarnya kondisi main hujan yang baik itu yang seperti apa? Saya malah diajarin pasien saya tuh. Ya. Jadi saya selalu bilang kalau kita ngebiasain anak tuh nggak boleh mendadak, nggak boleh lama. Terus kalau dia banyak dingin kan biasanya jadi tidak haus. Air putih itu sangat baik untuk ngebersihin gitu ya. Jadi main hujan boleh, tetapi jangan lama-lama. Jangan waktu dia misalnya kayak itu lagi batuk, main hujan ya pilek ya. Apalagi kalau anaknya ada rinitis alergika, namanya kalau dingin dia jadi pilek. Itu biasanya bisa ya. Jadi nggak semua anak kita sangat individual lihat. Lihat aja sama anaknya Ponda sendiri. Siapa namanya? Angel ya, lihat aja Angel. Kalau dia kira-kira pagi kayaknya selalu bensin, main hujan pasti sakit ya, karena dia dingin. Nah, tapi kalau bisa kita ilangin bisa, pokoknya olahragain dulu. Sekarang kan masih umur 2 tahun, masih sedikit yang kita bisa kerjain. Tapi kalau dia bagus nanti biasanya lebih tahan. Ya, saya ngebayangin itu anak-anak di kampung itu hujan, di apa kok nggak apa-apa ya, karena dia dari kecil. Kalau kita ini kan udah, sedikit kaos kaki, tutup heboh banget gitu ya. Kayaknya jadi nggak begitu adaptasinya jadi nggak begitu baik dia. Tapi coba deh dari awal kayak misalnya sarung-sarung tangan tuh kalau nggak perlu banget dibuka gitu ya. Terus kalau di rumah mungkin pakai singlet aja gitu ya. Jadi lebih natural aja, kayaknya lebih tahan. Kan semuanya begitu ya. Kalau kita biasa yang kerongkepan ya kaget dia ya. Saya rasa ini pertanyaannya 2 dulu ya. Nanti kita lanjutin ya. Reza soalnya udah nggak tahan, pengen gue mau bales nih.